Yorobun, annyeonghaseyo. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara merangkai huruf ke dalam suku kata. Aturan pertama yang harus diperhatikan adalah saat menulis dengan Hangul, huruf vokal tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan huruf konsonan di depannya. Nah, Yorobun, ada suku kata yang tidak memiliki bunyi ketika ditempelkan huruf konsonan di depannya, seperti huruf A, Ya, U, Yu. Nah, kita harus meletakkan huruf konsonan ini di depan suku kata tersebut ya, Yorobun. Jadi, saat diletakkan di belakang huruf vokal atau setelahnya huruf vokal, huruf konsonan ini akan dibaca eng. Namun, ketika diletakkan sebelum huruf vokal, huruf konsonan ini tidak dibaca atau kosong. Jadi, tidak ada bunyi sama sekali ya, Yorobun. Kita akan ambil contohnya seperti ini. Ketika huruf konsonan ini terletak di belakang huruf vokal, maka dia akan dibaca eng. Jadi, di sini ada huruf ya ditambah konsonan tadi di belakang huruf vokal ya ini, dia dibaca eng. Jadi, bunyinya itu menjadi yang. Namun, ketika huruf konsonan ini terletak di depan huruf vokal, maka konsonan ini tidak dibaca atau kosong. Nah, seperti contoh ini ya, Yorobun. Jadi, ketika huruf konsonan ini berada di depan huruf vokal ya, maka huruf konsonan tadi tidak dibaca. Jadi, kita langsung baca huruf ya gitu. Beda sama seperti saat terletak di belakang, dia ada bunyinya menjadi eng, makanya disebut yang. Tapi kalau yang ini dia dibaca ya. Begitupun berlaku untuk vokal lainnya ya, Yorobun. Oke, sekarang kita akan langsung membahas cara merangkai hurufnya ya. Nah, berdasarkan penulisan dan peletakannya, huruf vokal dibagi kembali menjadi dua jenis, yaitu vokal horizontal dan vokal vertikal. Ingetin ya, Yorobun. Ada huruf vokal O, U, E, Yo, dan Yu merupakan huruf vokal horizontal ya, Yorobun. Ciri-cirinya adalah huruf-huruf ini menggunakan garis horizontal sebagai komponen dasarnya. Vokal horizontal ini selalu ditulis di bawah konsonan pendampingnya, seperti pada pola yang ini. Untuk penempatan huruf konsonan itu di atas dan huruf vokal itu di bawah. Contohnya seperti huruf konsonan ini dan vokal ini. Nah, untuk cara penulisannya, kalian ikutin pola yang di samping ya. Caranya itu, kalian tulis huruf konsonan R ini di atas dan huruf vokal O ini di bawah huruf R yang tadi ya. Jadi, contoh ini kita baca ro. Kita ambil contoh lagi, huruf konsonan ini dan vokal ini. Caranya, tulis konsonan D ini di atas dan vokal U ini di bawah huruf D itu. Jadi, contoh ini dibaca du. Dan contoh yang lainnya seperti huruf ini, itu caranya sama ya, Yorobun. Nah, sekarang kita akan lanjut ke vokal vertikal. Di sini ada semua huruf vokal yang seperti ini. Itu merupakan vokal vertikal yang menggunakan garis vertikal sebagai komponen dasarnya. Vokal vertikal ini selalu ditulis di samping konsonan yang mendampinginya. Beda sama vokal horizontal yang tadi ya, Yorobun. Kalau vokal horizontal dia ditulis di bawah konsonan, sedangkan
vokal vertikal dia ditulis di samping huruf konsonan. Polanya seperti ini. Contohnya seperti konsonan ini dan vokal ini. Caranya kita tulis huruf konsonan H ini, terus huruf vokal di samping huruf H. Nah, jadi seperti ini ya Robun. Satu contoh lainnya itu ada konsonan ini dan vokal ini. Caranya sama ya, kita tulis huruf konsonan M, lalu kita tulis vokal ini di samping huruf M. Jadi contoh ini dibaca mi. Nah, di sini ada contoh yang lainnya ya Robun. Pokoknya caranya sama ya. Oke Robun, sebagian dari vokal rangkap yang telah kita pelajari di video sebelumnya itu merupakan gabungan dari vokal horizontal dan vokal vertikal. Nah, kalian masih ingat kan vokal rangkap ini? Saat merangkai vokal-vokal ini dengan sebuah konsonan, konsonan tersebut kita letakkan di bagian kiri atas dari suku kata yang kita rangkai. Seperti pada contoh berikut ini. Di sini ada konsonan S dan vokal rangkap W. Saat kita rangkai, maka konsonan S ini kita letakkan di bagian kiri atas. Jadi bunyinya itu swi. Nah, seperti ini ya Robun. Begitupun contoh yang kedua ini ya. Di sini ada huruf konsonan G dan vokal rangkap W. Saat kita rangkai, huruf konsonan G ini kita letakkan di bagian kiri atas. Jadi bunyinya itu menjadi gua. Nah, contoh yang ketiga juga sama ya Robun. Di sini ada konsonan ini dan vokal rangkap W. Maka saat kita rangkai, konsonan ini kita letakkan di kiri atas. Ingat ya Robun sama peraturannya. Ketika konsonan ini terletak di depan huruf vokal, maka dia tidak dibaca atau kosong ya. Jadi bunyinya itu W. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cara pembahasan yang ini. Nah Robun, saat sebuah suku kata memiliki konsonan penutup itu selalu ditulis di bagian bawah suku kata tersebut. Nah, seperti pada pola berikut ini. Nah, kalau yang ini itu huruf konsonan di atas, vokal di tengah, dan konsonan lagi itu di bawah vokal. Bisa kalian lihat polanya ya. Oke, contohnya itu seperti ini. Ada huruf konsonan ini dan vokal ini, lalu konsonan ini. Nah, cara merangkainya itu kita tulis konsonan B ini, lalu vokal U ini di bawah huruf B. Setelah itu, kita tulis lagi konsonan G ini di bawah huruf U. Jadi, contoh ini bunyinya itu buk. Ingat ya Robun, untuk huruf giok itu ketika berada di akhir kalimat dia dibaca K, bukan G. Makanya contoh ini kita baca buk, bukan bug. Oke, selanjutnya kita akan merangkai dengan cara pola seperti ini. Di sini kita tulis konsonan dulu, lalu vokal di samping konsonan tersebut dan konsonan lagi di bawah kedua huruf tadi. Contohnya seperti ini. Ada huruf konsonan ini dan vokal ini, lalu konsonan ini. Saat kita rangkai itu akan menjadi seperti ini. Nah, contoh ini bunyinya itu bom. Oke, contoh yang kedua itu ada konsonan ini dan vokal ini, lalu konsonan ini. Saat kita rangkai itu vokal ini, lalu
konsonan G itu kita letakkan di bagian kiri atas dan konsonan N itu kita letakkan di bawah. Nah, jadi seperti ini ya Robun. Maka contoh ini bunyinya itu gon. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ini. Nah, meskipun tidak banyak, ada beberapa kata dalam bahasa Korea yang mengandung suku kata dengan pola penulisan ini. Jadi, dalam kasus tersebut, konsonan terakhir dituliskan di bagian bawah berdampingan dengan konsonan sebelumnya. Nah, pola yang pertama itu seperti ini. Contohnya, saat menulis suku kata duck dengan huruf konsonan D, lalu vokal A dan konsonan real dan juga G, maka penulisannya itu kita tulis konsonan D terlebih dahulu, lalu vokal A di samping huruf D, setelah itu konsonan R di bawah huruf D, lalu konsonan G di samping konsonan R tadi. Nah, pokoknya sama ya Robun, ikutin pola yang ada di samping ini. Jadi, contoh ini bunyinya itu duck. Kalau kalian bingung kenapa huruf R ini tidak ada bunyinya, maka kalian harus lihat video sebelum ini ya. Di sana kita membahas tentang beberapa huruf konsonan penutup. Nah, di contoh pola kali ini itu menggunakan konsonan penutup. Oke Robun, yang terakhir kita akan membahas pola ini. Ini sama seperti yang tadi ya Robun. Bedanya kalau yang tadi itu memakai vokal vertikal, sedangkan yang ini itu memakai vokal horizontal. Jadi penulisan vokalnya itu di bawah konsonan yang pertama ya Robun. Contohnya itu ada konsonan ini dan vokal E, lalu konsonan R dan konsonan P. Cara merangkainya itu tulis konsonan ini dan vokal E itu di bawah konsonan tersebut. Setelah itu konsonan R dan P di bawah vokal E tadi. Nah, jadi kayak gini ya Robun. Jadi contoh ini bunyinya itu up. Nah, ini juga menggunakan konsonan penutup ya Robun. Jadi huruf R-nya itu tidak ada bunyinya. Oke Robun, sekarang kita sudah selesai membahas cara merangkai huruf ke dalam suku kata. Nah Robun, kita akhiri di sini ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Annyeong.